Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Coba sekarang ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Ya, Desya silakan dipimpin untuk berdoa, Desya. Siap, siap. Belajar membantu berdoa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap belajar? Sudah? Betul, udah siap? Alat tulisnya udah disiapkan di atas meja? Silakan disiapkan dulu. Alat tulisnya yang belum di atas meja, silakan di atas meja disiapkan. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, coba sekarang lihat dulu deh sekelilingnya. Ada sampah? Ada. Sampah? Ada. Ya, silakan dibuang ke tong sampah di depan. Oh iya ada. Tidak ada sampah, silakan. Iya ada. Sini nih, di tong sampah itu. Sudah? Semuanya sudah bersih? Sudah. Coba sekarang siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Perubahan cuaca. Betul. Perubahan cuaca. Apa yang dibahas tentang perubahan cuaca? Iya, saya baca. Ada lagi? Coba. Perubahan cuaca, bahwa saja cuaca itu bisa berubah. Pernah nggak kalian tuh misalkan berangkat sekolah, nggak hujan, jam 8 siang, nggak hujan, pernah? Nah, itu namanya perubahan cuaca. Kalau minggu lalu kita membahas tentang perubahan cuaca, hari ini kita membahas tentang perubahan bumi ya, perubahan bumi. Yang ada di halaman 133. Nah, jadi tujuan mempelajari materi hari ini agar kita bisa mengetahui nih bagaimana perubahan dari bumi kita. Kalau kemarin cuaca, kalau sekarang tentang bumi kita. Bagaimana perubahan bumi kita dan bagaimana sih struktur lapisan bumi. Ada yang tahu nggak kenapa penting? Kita tuh penting untuk mempelajari tentang struktur lapisan bumi. Ada yang tahu? Silakan. Berapa? Ya? Tidak tahu? Kenapa kita harus mempelajari struktur lapisan bumi? Karena kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi harusnya tahu dong tentang lapisan-lapisan yang ada di bumi. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui betul, agar kita bisa melestarikan bumi kita. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, untuk teknis pembelajarannya hari ini, kalian akan ibu bagikan lembar kerja sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti dikerjakan sesuai kelompoknya. Ini udah tersusun kan kelompoknya? Ya, silahkan dibagikan lembar kerja. Coba perhatikan ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi. Nah, bisa terlihat di depan? Ya? Kelihatan sebelah sini? Kelihatan. Ada gambar apa aja? Betul. Longsor itu disebabkan oleh apa? Gempa. Iya. Terus ada apa? Gunung meletus dan tsunami. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat bencana alam seperti pada gambar? Pernah melihat di mana? Di TV. Pernah merasain? Oke, di gambar yang sama tapi pertanyaannya beda. Apa pertanyaannya? Ada pergerakan lempeng bumi, betul nggak ya? Oke, kita coba jawabannya ada di slide berikutnya. Fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Tapi masih ada pertanyaan lagi. Kenapa bumi kita bisa berubah, bisa bergeser? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang ini, kenapa bumi kita bisa bergeser nih? Sekarang perhatikan ibu. Sini, ibu sudah membawa apa nih namanya? Bola.
di luar. Warna kulit? Ya, betul. Kita akan membahas satu persatu struktur lapisan bumi. Dari pembahasan ini nanti akan terjawab pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya masih ingat? Apa? Iya betul. Mengapa bumi kita bisa bergeser? Oke. Karena Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dan lapisan tertipis. Dan jadi apa tadi? Kerak bumi adalah lapisan terluar dan tertipis dari struktur lapisan bumi. Ketebalannya cuma berapa? Ketebalannya hanya mencapai 70 km. Lihat di sini. Sedikit kan? Warna hitam itu sedikit. Iya, karena tadi ketebalannya hanya 70 km. Nah, kerak bumi ini tempat tinggalnya siapa? Manusia. Jadi kita hidupnya di mana? Di kerak? Kita hidupnya di mana? Ya betul, kita hidupnya di kerak. Nah, di dalam kerak bumi ini terdapat dua lempeng. Lempeng apa? Lempeng samudra itu adalah yang akan membentuk sebuah lautan yang luas. Maka disebutnya dengan samudra. Sedangkan lempeng benua, di lempeng benua itu adalah apa lempeng benua? Daratan yang sangat luas. Maka disebut dengan benua. Nah, posisi kedua lempeng ini ada di kerak bumi. Di bawah kerak bumi ini kerak bumi ini. Nah, di bawahnya itu ada lempeng. Ada lempeng samudra, juga ada lempeng benua. Nah, lempeng-lempeng ini bisa bergeser kok. Jadi bumi kita itu bergeser, terasa nggak? Terasa. Enggak kan? Enggak kan? Bumi kita sebetulnya bumi kita itu bergeser, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena pergeserannya itu sangat lambat. Pergeserannya sangat lambat. Jadi tadi di sini ada kerak bumi ya. Di sini ada lapisan apa? Lempeng. Lempeng apa samudra? Di sini ada benua. Nih, kedua lempeng itu bergerak kalau kayak siput. Lambat. Nah, walaupun lambat tapi dia jalan kan? Iya. Lama kelamaan makin jalan terus jalan bisa bertabrakan. Kalau udah bertabrakan terjadi gempa bumi. Dari gempa bumi bisa terjadi apa? Jadi itu penyebabnya. Tapi pertanyaan lagi sekarang, tadi kan lempeng-lempeng itu bisa bergerak. Kenapa sih lempeng itu bisa bergerak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena mantel bumi yang bisa bergerak. Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat Zaki. Ya, betul ya. Kenapa tadi lempeng-lempengnya bisa bergerak? Jawabannya adalah karena mantel bumi bersifat kental. Coba dibaca di sini. Nah, jadi tadi mantel bumi memiliki kedalaman atau ketebalan berapa? 2.900 km. Tebal nggak? Jadi media sini warna merah ini tebal nggak dia mantel warna merah? Karena dia tadi memiliki ketebalannya 2.900 km. Suhunya berapa? 3.700. Suhunya mencapai 3.700 derajat Celcius. Suhunya jadi karena suhunya panas banget tuh. Enggak di sini di kerak bumi berapa suhunya? 30-an, 34, 37 ya? Iya, enggak sampai 3.700. Kalau 3.700 panas. Makanya nih di mantel bumi ini bersifatnya apa tadi? Kental. Karena masih lihat yang kental tuh. Kental manis banget. Sifatnya seperti itu mantel bumi itu. Bisa nggak dia bergerak? Bisa. Nah, begitu pun dengan mantel bumi. Sekarang begini posisinya. Tadi di paling atas apa? Kerak bumi. Di bawah kerak bumi ada apa? Jadi lempeng. Di bawah lempeng apa? Mantel. Tadi sifat mantel apa? Kental. Bisa bergerak?
derajat Kelvin. Kalau tadi Celcius, sekarang Kelvin. Tingkatannya kalau Kelvin itu lebih tinggi, panas lebih tinggi, 4.300. Maka cairannya itu maka sifatnya itu bersifat apa? Cair. Karena tadi kenapa suhunya? Iya, karena suhunya tinggi maka bersifat cair. Selanjutnya, inti dalam bumi adalah bagian terdalam, jadi paling dalam. Suhunya mencapai berapa katanya? Suhunya mencapai 5.430 derajat Celcius, sangat panas. Bahkan diibaratkan sebagai permukaan lingkaran matahari, saking panasnya. Jadi tahu matahari? Tahu. Matahari bulan? Nah, diibaratkan inti dalam bumi itu seperti lingkaran matahari yang sangat panas. Ketika ada besi yang mau dimasukkan ke dalam inti dalam bumi langsung langsung jadi abu. Kenapa? Karena saking panasnya. Iya, karena saking panasnya jadi langsung apa boleh kebayang? Iya, bisa dipahami sampai sini? Jadi tadi bisa terus ada berapa? Betul. Jadi pertanyaan yang tadi, mengapa apa? Ya, mengapa bumi kita bisa bergeser? Jawabannya siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ya, silakan. Karena lempeng bumi bergeser. Kenapa lempeng bumi bisa bergeser? Karena bumi bergerak. Karena materi bumi bersifat. Oke, jawaban keduanya sudah bagus. Beri tepuk tangan. Dari penjelasan tadi tentang struktur lapisan bumi, ada yang mau ditanyakan? Bener nih, gak ada? Semuanya udah paham berarti ya? Karena semuanya sudah paham dan tidak ada pertanyaan, sekarang ibu punya permainan. Permainannya ini per kelompok. Ini kan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, nanti akan ibu tampilkan sebuah soal. Soalnya itu pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi kalian cukup jawab iya atau tidak. Jadi jawabannya apa? Iya. Tidak. Kalau pertanyaan itu di akhir ada tanda tanya. Kalau pernyataan itu tidak ada tanda tanya. Jadi kalau pertanyaan itu kita menjawab dengan jawaban yang sesuai apa? Kalau pernyataan jawabannya hanya ada 2. Iya atau tidak. Jadi buat aturan permainannya yang pertama. Dengerin, aturan permainannya yang pertama. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, kalau ini yang pertama sistemnya acak dulu, habis itu baru urutan. Kalau di sistem acak, misalkan kelompok 1 ini pernyataannya, jawabannya iya atau tidak, harus kompak, berulang dulu. Nanti lanjut ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Setelah semuanya selesai, baru nanti ada soal rebutan. Ya, jadi Pak cepat, ya, Pak cepat. Yang ngacung 1 orang, tunjuk. Kelompok 1 siapa yang mengacung? Zahra. Kelompok 2 siapa yang mengacung? Gesya. Kelompok 3 siapa? Agus. Bisa dimulai? Oke, kasih oke. Pertanyaan di sini ada 10 soal. Ya, 10 soal. Sekarang kita soal ini tuh. Soal kelompok 1. Jawabannya iya atau tidak dong ya? Iya. Iya atau tidak? Untuk kelompok 1. Siap-siap kelompok 1. Ya, nanti setelah dibacakan. Oh, dia tuh. Setelah dibacakan kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 langsung jawab. Begitu ya? Enggak. Cuma 1 soal. Setiap soal cuma 1 soal. Harus bisa. Pak, siap? Kelompok 1. Siap. Pertanyaannya. Terang adalah lapisan terluar dari struktur lapisan bumi. Jawabannya iya atau tidak? Iya. 1, iya. 2, hitung. Iya. 5. Oke.
adalah pernyataannya adalah inti luar bumi adalah lapisan yang paling panas. 1, belum, 2, belum turun, 3, inti luar bumi adalah lapisan yang paling panas. Kenapa tidak? Betul. Jawaban skor tambahan 1 untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Jadi pemenangnya adalah kelompok 5. Mana pialanya? Ini kelompok 5. Jadi ini adalah untuk Kan dekat sama 5 kan? Kita sih Oke, karena tadi udah bermain, udah semangat lagi. Ini ada lembar kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok. Lihat di sini ya, lihat ibu bisa dilihat. Ya, pertama kalian silakan tulis nama kelompoknya masing-masing. Anggotanya juga. Ya, anggotanya, kelompok berapa dan anggotanya. Nah, di sini ada capaian belajar tujuan pembelajarannya agar kalian bisa mendemonstrasikan struktur lapisan bumi. Nah, di lembar berikutnya ini ada gambar struktur lapisan bumi dan udah ada panahnya. Jadi disesuaikan dengan panahnya ya. Nah, di sini lihat panahnya menunjukkan lapisan apa dan sifatnya itu apa. Sifatnya seperti apa? Udah dijelasin kan tadi sifatnya? Oh ya. Lalu di halaman berikutnya ini ada 6 gambar. 6 gambar tentang fenomena alam. Kalian pilih saja gambar mana yang sesuai. Gambar berapakah yang disebabkan oleh pergerakan lereng bumi dan berikan alasannya. Kenapa gambar-gambar itu, kenapa fenomena alam tersebut bisa terjadi karena pergerakan lereng bumi. Bisa dipahami? Waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Aku jangan 10 menit ya. Nanti setelah dikerjakan akan dipresentasikan ke depan dari perwakilan kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kalau gitu sekarang silakan boleh. Silakan ya, Ibu. Waktunya 10 menit. Jangan ribut ya, waktunya 10 menit. Jangan. Bumi adalah kelompoknya kurang kompak, kurang bersuara, itu yang bakalan maju ke depan dalam presentasi. Kita coba lagi. Nomor semangat. Yang kurang kompak itu kelompok 4. Ayo,
Yang mana? Coba. Ini. Tunggu yang putih yang Nomor 1 itu. Gimana warna? Lanjut. Nomor 1 itu jawabannya? Kerang bumi. Ya, bersifat? Ya, lanjut nomor 2. Ya, dengerin. Korek. Ya, nomor 4. Nomor 3. Ya, nomor 4. Coba, tadi jawabannya betul semua atau tidak? Disimak nggak? Makanya disimak. Kerang bumi bersifat padat atau keras? 2. Ada betul semua atau tidak? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor tentang. Baik ya, lanjut. Nomor berikutnya. Ya. Disimak. Ayo disimak. Ayo lanjut. Disimak. Dari kamar di atas punya nomor berapa yang disusun oleh pergerakan efek bumi nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, betul. Alasannya? Betul? Betul. Untuk kelompok 4. Ya udah. Sekarang waktunya juga ini sebentar lagi. Sekarang yang lain silakan ya, jawaban kalian semuanya udah bagus, udah hebat, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang, tadi jawabannya betul, yang nomor 1 itu mantel bumi, kedua, yang 1, kerang bumi bersifat padat, yang kedua, bumi bersifat padat, yang ketiga, sekarang ada yang mau nanya dari materi yang ini? Ya ada, benar nih. Kalau nggak ada bertanya, sekarang ada tugas individu. Individu itu sendiri-sendiri. Ya, lihat ya. Sekarang kalian mengerjakan asesmen temanku. Tugas individu yang harus dikerjakan sendiri. Diberi waktu sama 10 menit. Hari ini dikumpulkan hari ini ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan sifat struktur lapisan bumi bagian kerang. Jadi bagian kerang aja. Sifat sederhana. Kalau bagian buku, sekarang bukunya ditutup. Terus yang nomor 2, jelaskan sifat dari inti dalam bumi bagian di dalam aja sifatnya kayak gimana. Yang nomor 3, ini diisi sesuai tanda panah ya. Ya. Nomor 4 itu menurut kamu, ini menurut kamu ya. Menurut kamu bisa dipahami? Waktunya 10 menit. Yang sudah langsung dikumpulkan lagi. Kalau yang udah langsung dikumpulkan ke ibu ya. Sekarang silakan dikerjakan yang berisi. Yang berisi, ya sendiri. Yang berisi nanti ada. Boleh nyontek kan? Nggak boleh nyontek. Yang nyontek nanti ada rumah. Nanti disuruh. Semua dikasih nama dan kelompoknya. Waktunya cuma 10 menit ya. Waktunya cuma 10 menit. Semakin banyak ngomong, semakin cepat waktunya dirasa. Sudah silakan dikumpulkan. Tenang, waktunya masih ada 4 menit.
bisa menjawab. Sekarang, sekarang masih ada yang bingung nggak buat materi hari ini? Siapa yang masih bingung? Silakan bertanya. Kenapa materi bumi dijelasin? Karena materi bumi kita ya.